Bab 1229, Mencari Kenangan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sebelumnya ketika dia bertukar pukulan dengan Guifu, Ye Yuan sebenarnya diam-diam khawatir. Dengan ketajaman pedang pembasmi jahat, itu sebenarnya tidak bisa memotong Streamer Soul Beckoning. Ini jelas tidak masuk akal. Bahkan Ye Yuan tidak berpikir bahwa Myriad Soul Flag ini sebenarnya adalah artefak surgawi yang mendalam. Orang harus tahu bahwa pedang pembasmi jahat juga hanya artefak surgawi yang mendalam. Hanya saja itu adalah eksistensi dengan nilai yang sangat tinggi, bahkan di antara artefak surgawi yang mendalam. Dipasangkan dengan kekuatan Absolute Heaven yang mengalahkan semua kehidupan, itu sebabnya itu tampak luar biasa. Dia tidak berharap bahwa beberapa kutub pita buruk ini sebenarnya adalah artefak surgawi yang mendalam. Ye Yuan memiliki artefak surgawi-surgawi di tangannya. Itu adalah token naga suci. Hanya saja sampai sekarang, Ye Yuan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Karena itu, ia menggunakannya lebih sedikit sekarang. Meskipun Myriad Soul Flux ini agak luar biasa, mereka tidak memiliki undulasi artefak surgawi sama sekali, sehingga Ye Yuan tidak menyadarinya. Sepertinya Myriad Soul Flag ini memang memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar dapat dibagi menjadi 9. Selain itu, kekuatan bendera jiwa Myriad jelas terkait dengan kondisi hantu-hantu jahat ini. Jika hantu-hantu jahat ini dapat memulihkan kekuatan Myriad Soul Flag seharusnya agak besar. Mendengar Guifu berkata begitu, Ye Yuan berpikir untuk menundukkan makhluk hantu ini. Jika itu orang lain, lupakan tentang menundukkan makhluk-makhluk hantu ini, tidak ditundukkan oleh makhluk-makhluk hantu ini sudah cukup bagus. Tapi Ye Yuan memiliki Soul Suppressing Pearl, hantu-hantu ini tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Ye Yuan tidak memiliki pikiran permusuhan terhadap hal-hal jahat semacam ini. Karena artefak surgawi yang mendalam ini sudah menjadi fakta yang mapan, menghancurkannya akan sangat disayangkan. Selama seseorang menggunakannya secara positif, itu bisa menyelamatkan banyak orang sebagai gantinya. Selanjutnya, Ye Yuan menundukkan hantu-hantu jahat ini masih memiliki pertimbangan lain yang terlibat. 9 hantu jahat saling bertukar pandang, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang tidak mau. Ditempatkan sejuta tahun yang lalu, mereka bahkan tidak menempatkan pembangkit tenaga Dewa Realm dalam pandangan mereka. Tapi sekarang, mereka belum mengambil langkah pertama dan ditundukkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mereka bisa berdamai dengannya? Sepertinya kalian semua baru saja bangun dan benar-benar sangat kacau. Di alam surgawi ini, bagaimana seseorang masih bisa menguatkan dao mereka dan menjadi dewa? Tidak peduli berapa banyak jiwa surgawi yang kalian semua makan, kamu juga tidak akan dapat pulih ke puncakmu lagi. Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa hantu-hantu ini tampaknya memiliki reaksi yang sangat lambat. Sampai sekarang, mereka masih belum mendeteksi perubahan Heavenly Dao. Kata-katanya memenuhi hantu-hantu jahat dengan alarm. Kamu, apakah yang kamu katakan itu benar? Guifu berkata dengan heran. Ye Yuan dengan singkat menceritakan perubahan surgawi Dao dan melanjutkan, bahkan jika Anda semua memulihkan kekuatan Anda selamanya tidak akan menjadi pertandingan tuan muda ini. Sekarang, sudahkah kamu menyerah? Petik 2. Akhirnya, kata-kata Ye Yuan benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis Guifu. Yang mulia, Guifu bersedia mengakui Anda sebagai tuan. Kata Guifu dengan sangat keengganan. Jika itu orang lain, dia sama sekali tidak akan tunduk. Bahkan jika surga surgawi menstabilkan surga ada di sini, dia tidak akan bisa menaklukkan hantu-hantu jahat ini juga. Karena dia tidak bisa membunuh orang-orang ini sama sekali. Tapi Ye Yuan berbeda, suaranya tentang naga-naga terlalu menakutkan. Sudah mengalami kekuatan suara Dewa Naga, Guifu percaya bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, ucapkan mantra untuk mengendalikan bendera jiwa Myriad, dan aku akan menghindarkan kalian semua dari kematian. Jangan berpikir untuk merusaknya. Itu masih kalimat itu, kalian tidak memiliki kesempatan kedua. Petik 2. Guifu sudah lama melihat, cara yang sangat kuat dari mereka semua tidak bisa bekerja di depan Ye Yuan. Trik bermain sama dengan mencari kematian. Ekspresi Guifu berubah ketakutan, dan dia berkata, Yang mulia, metode penggunaan Myriad Soul Flag berbeda dari artefak surgawi yang mendalam lainnya. Itu tidak memerlukan prasasti surgawi untuk mengaktifkan. Tapi di bendera jiwa Myriad ini, ada jejak jiwa surgawi Li Gui. Jika Yang Mulia ingin mengendalikan kami, Anda hanya perlu menghapus jejaknya, maka biarkan ia mengakui Anda sebagai tuannya dengan esensi darah dan jejak jiwa surgawi akan melakukannya.
Hanya saja ingin menghapus jejak Li Gui, risikonya tidak kecil. Mata Ye Yuan bersinar ketika dia mendengar itu, tidak berharap bahwa Myriad Soul Flake sebenarnya sangat nyaman. Adapun kata-kata Gui Fu, dia tidak mengambil hati sama sekali. Ye Yuan mengambil Myriad Soul Streamer Gui Fu, akal surgawinya tenggelam langsung di dalam. Sebuah gelombang perasaan surgawi seperti badai akan menyapu kesadaran Ye Yuan tanpa pandang bulu. Tepat pada saat ini, bed penekan jiwa tiba-tiba memancarkan lampu merah, bersinar ke arah jejak surgawi Li Gui. Dia bahkan tidak bisa menjerit tragis dan langsung berubah menjadi debu. Melihat adegan ini, Gui Fu dan hantu jahat lainnya terkejut sampai mulut mereka menganga. Li Gui adalah pembangkit tenaga listrik surga Glimpse Dewa Realm saat itu dan juga mengembangkan jalur jiwa surgawi. Jiwa surgawinya membekas, bahkan pembangkit tenaga Realm Dewa asal tidak berani dengan mudah menghapus juga. Dia tidak berharap bahwa pemuda di depan matanya ini melenyapkannya tanpa usaha apapun. Lampu merah itu, Gui Fu tidak tahu apa itu sama sekali. Tapi tanpa ragu, jika itu dia juga akan berubah menjadi debu. Mata Gui Fu memandang ke arah Ye Yuan dengan dipenuhi teror. Rahasia pada pemuda ini sangat berlimpah sampai dia tidak tahan untuk terlihat lurus. Metode Ye Yuan untuk memusnahkannya jauh lebih dari yang dia bayangkan. Sebenarnya, ini adalah Gui Fu yang terlalu banyak berpikir. The Soul Suppressing Pearl secara otomatis melindungi tuannya di sini. Ye Yuan benar-benar tidak bisa menyebarkannya. Setelah itu, Ye Yuan benar-benar menghapus jejak Li Gui pada 9 Myriad Soul Flux seperti yang telah dia lakukan. Setelah itu, dia meneteskan darah agar bisa mengakui master sesuai dengan metode yang dikatakan Gui Fu. Tiba-tiba, gelombang menakutkan energi yin jahat mengalir, bergegas langsung di bagian atas kepala Ye Yuan. Tapi Soul Suppressing Pearl memancarkan lampu merah suci dan sepenuhnya menekan energi jahat yin. Itu bahkan tidak membangkitkan satu gelombang pun. Segera setelah itu, Ye Yuan menemukan bahwa jejak koneksi samar-samar terlihat didirikan antara jiwa surgawi dan 9 hantu jahat. Benar saja, dia sudah bisa memacu hantu-hantu jahat ini. Memberi hormat kepada guru, Gui Fu dan yang lainnya sudah tidak bisa menolak pikiran Ye Yuan dan tunduk. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, Gui Fu, sekarang, aku ingin mencari kenanganmu. Anda tidak harus menolak. Petik 2. Gui Fu membungkukkan tubuhnya dan berkata, ya Tuan. Jiwa surgawi Ye Yuan keluar dan mulai membaca ingatan Gui Fu. Segera, wajah Ye Yuan mengungkapkan senyum pemahaman yang samar. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi di sisi Anda sekarang? Ketika Ye Seng melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak bisa melihat Gui Fu dan yang lainnya. Jadi dia berpikir bahwa Ye Yuan bergumam sendiri di sana. Bukan hanya dia, yang lain juga memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi penasaran. Di antara mereka, juga termasuk White Light dan Luer. Sebaliknya, untuk Yue Mengli, karena dia juga memiliki Moonlight Heavenly Eye, meskipun tidak sejelas Ye Yuan, dia juga bisa melihat beberapa hal. Bagaimanapun, tindakan Ye Yuan sebelumnya terlalu aneh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada, hanya menundukkan beberapa hantu kecil. Ayo masuk makam. Petik 2. Dengan dia mengatakan itu, wajah orang lain semua mengungkapkan ekspresi yang sangat takjub. Lagi pula, di luar sudah begitu berbahaya. Di dalamnya mungkin masih ada lebih banyak bahaya. Bahkan jika ada Ye Yuan, keberadaan kuat seperti ini, Wei Cheng masih mati. Tanpa sadar ini membuat wajah mereka masing-masing pucat pasi. Melihat senyum misterius di wajah Ye Yuan, Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan rasa ingin tahu, mungkinkah masih ada beberapa tempat bagus di dalam makam ini. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo, mari kita masuk dulu dan menggali lubang untuk Zhuge Qingxuan orang itu untuk melompat ke dalam. Kali ini, tuan muda ini akan mempermainkannya sampai mati. Petik 2. Bab 1230-1230. Ketika Zhuge Qingxuan melihat hamparan hutan belantara ini, wajahnya langsung jatuh. Bentangan bumi yang hangus ini masih memiliki sisa panas. Tanah itu terbakar menjadi warna hitam arang. Orang-orang yang mampu mencapai ini tidak banyak. Dengan cara ini, itu menegaskan dugaan mereka sebelumnya bahkan lebih. Orang itu yang maju dengan kemauannya sendiri untuk naik gunung sangat mungkin Ye Yuan. Saat memikirkan ini, Zhuge Qingxuan merasa tidak nyaman seperti makan seekor lalat. Api esensi Ye Yuan adalah api suci sandal pembersihan. Selain itu, ia sudah melahirkan roh primordial. Kekuatannya luar biasa. Tempat ini, setiap hal di sini mungkin dilakukan olehnya.
Pak Tuahan menatap Suge Qingxuan dengan tatapan yang sangat bermakna dan berkata, "Kursi ini secara alami tahu, jadi tidak perlu kamu menembakkan mulutmu. Tunggu sampai kursi ini menangkapnya, dan aku pasti akan merobek-robeknya anggota badan." Petik 2. Suge Qingxuan mendengus dingin dan menembak si Tuahan dengan niat buruk. Pak Tuahan hanya tersenyum sedikit dan tidak peduli dengan sikap Suge Qingxuan dan berkata lagi, "Wilayah ini membentuk ruangnya sendiri, mungkin dibuka oleh pembangkit tenaga Dewa Realem dengan kemampuan surgawi yang hebat. Tempat ini kemungkinan memiliki beberapa barang bagus." Petik 2. Wajah Suge Qingxuan jatuh, geram sampai dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Ye Yuan menyelinap ke dalam dari bawah kelopak matanya. Sekarang, dia sudah mengambil preemptif di setiap aspek. Sekte Divine Dao kuno bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan sesuka hatinya. Apakah dia berpikir bahwa dengan masuk lebih dulu, dia bisa mendapatkan keuntungan? Ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kata Suge Qingxuan. Anda tahu sekte ini? Sekte Pemurnian Jiwa Kuno adalah sekte yang kuat di era yang sama dengan Sekte Satu Surga. Dikatakan bahwa Master Sekte mereka juga seorang jenius puncak penyendiri. Keterampilan jalur sesatnya dibudidayakan secara ekstrim, dan merupakan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Realm puncak. Sangat memalukan bahwa dia berlari ke surga mutlak. Petik 2. Kota Suci adalah faksi dengan warisan paling kuno saat ini. Melihat nama Sekte Pemurnian Jiwa, dia mengingat sejarah dengan sangat cepat. Hanya saja dalam catatan sekte ini sudah dimusnahkan oleh Absolute Heaven. Dia tidak berharap bahwa masih ada jejak yang muncul di God's Fall Mountain Range. Tapi satu hal yang pasti, sekte ini tidak akan terpancing. Dengan cara ini, Ye Yuan mungkin benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika dia masuk. Satu kecelakaan, dan dia mungkin benar-benar menceburkan diri. Tuan Kanwo berkata bahwa Ye Yuan memasuki pegunungan God's Fall, dan rahasia surga sedang diputar. Membunuhnya, inilah tempat terbaik. Atau, dia mungkin bermain sendiri sampai mati, siapa yang tahu. Mata Pak Tuahan bersinar ketika dia berkata. Berbicara di sini, kulit Suge Qingxuan akhirnya sedikit mereda. Wajahnya menunjukkan beberapa ejekan ketika dia berkata, "Kita akan masuk." Saya harap Ye Yuan tidak dipermainkan sampai mati. Petik 2. Sedikit sebelumnya, Ye Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam makam di bawah pimpinan Guifu. Di dalam makam itu terbentuk ruang tersendiri, persis seperti makam kaisar yang sangat besar. Lorong-lorong di dalam makam itu sangat berlimpah. Ada juga jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Saat kecerobohan dan itu adalah hasilnya, binasa dan Dao menghilang. Tapi Ye Yuan mencari ingatan Guifu dan sudah tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Dengan kepemimpinannya, pesta secara alami berjalan tanpa hambatan. Setelah pintu ini, apakah tempat di mana kristal spasial berada? Tanya Ye Yuan. Di depan ada pintu besar. Menurut ingatan Guifu, ada sepotong kristal spasial setelah pintu besar. Kristal spasial itu adalah landasan ruang ini. Mengontrol kristal spasial, Ye Yuan akan bisa mengendalikan makam ini sesuka hatinya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Li Gui tidak bangun. Ya Tuan, hanya saja ada batasan yang sangat kuat di pintu ini. Itu secara pribadi ditetapkan oleh Sekte Master Li Gui saat itu, secara khusus menargetkan jiwa-jiwa surgawi. Bahkan jika pembangkit tenaga realem dewa asal ada di sini, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan juga, Gui Fu memperingatkannya. Sekte Pemurnian Jiwa membentuk sekte ini dengan jiwa-jiwa, dan suka memurnikan jiwa-jiwa surgawi. Itu juga sangat luar biasa di jalan jiwa-jiwa surgawi. Li Gui adalah orang yang berjalan paling jauh di jalan ini di Soul Refining Sect. Kultivasinya bahkan mencapai puncak Heaven Glimpse Deity Realm. Pembatasan yang dia tentukan secara pribadi, kekuatannya bisa dilihat sekilas. Bahkan jika 1 juta tahun telah berlalu, itu juga sama sekali bukan apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri Dao mendalam realem. Sepanjang jalan, semua orang sudah lama terbiasa dengan keberadaan Guifu. Menurut permintaan Ye Yuan, Guifu melemparkan seni rahasia dan menunjukkan wujudnya. Guifu sudah dikendalikan oleh Ye Yuan sekarang. Dia secara alami khawatir tentang keselamatan Ye Yuan. Pembatasan menargetkan jiwa surgawi. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menghina, dan sebenarnya langsung mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu itu. Guifu terkejut ketika dia melihat situasinya, dan dia buru-buru berkata, "Hati-hati, Tuan." Ketika tangan Ye Yuan menyentuh pintu besar itu,
kekuatan pembatasan yang membuat hati semua orang berdebar langsung menyerang lautan kesadaran Ye Yuan. Yang mulia, hati-hati, Tuan, mereka semua berseru kaget, memperingatkan Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Tanpa Ye Yuan, mereka pasti akan mati di sini, tidak ada kemungkinan lain. Namun, Ye Yuan baik-baik saja, tangannya menekan ke pintu. Dan kemudian, mendorong pintu terbuka. Bola mata semua orang muncul, ekspresi melihat hantu. Hanya Yue Mengli dan yang lainnya yang tahu Ye Yuan dengan baik memiliki ekspresi yang diharapkan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan pada dasarnya kebal terhadap serangan tipe jiwa surgawi. Jika itu adalah beberapa pembatasan energi esensi yang kuat, Ye Yuan mungkin perlu mengeluarkan beberapa usaha. Tetapi pembatasan yang ditujukan pada jiwa surgawi, terlalu serius dan kurang menyenangkan. Guifu merasa tuan baru ini adalah hantu yang sebenarnya. Petik 1. Cara guru benar-benar tak terbayangkan. Kata Guifu sambil menghela nafas emosional. Berderit. Pintu batu itu dengan mudah didorong terbuka oleh Ye Yuan. Adegan seperti mimpi muncul di depan semua orang. Ini batal. Itu mengambil penampilan multiwarna di dalamnya, luar biasa dan indah. Di tengah kekosongan, sepotong kristal putih menggantung di udara, memancarkan undulasi yang kuat. Sungguh kekuatan spasial yang kuat. Tidak menyangka bahwa alam surgawi sebenarnya masih memiliki hal yang begitu menakjubkan. Petik 2. Ketika Ye Yuan melihat kristal spasial ini, dia juga sangat kagum. Sejak Divine Dao menyusut ke nol, kekuatan yang awalnya melampaui biasa juga secara bertahap menghilang di sungai panjang sejarah. Bahkan sulit menemukan jejak sama sekali. Kristal spasial ini jelas salah satunya. Untuk dapat mendukung ruang ini selama jutaan tahun tak terhancurkan, energi kristal spasial ini bisa dibayangkan. Tentu saja, untuk dapat menggunakan kristal spasial untuk membelah ruang ini, kekuatan Li Gui juga tak terbayangkan. Ruang pegunungan God's Fall sangat tidak stabil. Li Gui memanfaatkan kristal spasial saat itu dan membuka ruang sekte pemurnian jiwa ini pada simpul spasial ini, menghindari mata dan telinga Absolute Heaven. Tapi sejuta tahun kemudian, kekuatan spasial kristal spasial sudah jauh lebih lemah dan tidak lagi dapat berdiri sendiri di luar kehampaan, itu sebabnya ia akan muncul di God's Fall Mountain Range, kata Guifu. Ye Yuan menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya alat pembangkit tenaga dewa alam benar-benar tidak dapat kita bayangkan. Bahkan jika itu bukan demi berurusan dengan Kanuo, daya pikat dewa alam juga bukan apa yang bisa ditentang oleh generasiku. Petik 2. Tidak jauh dari kristal spasial, ada formasi arai miniatur. Energi esensi Ye Yuan mendesak, mengirimkan 9 tiang miriat Soul Flux ke 9 arah. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke formasi arai. Segala sesuatu di dalam ruang sekte pemurnian jiwa ini berada dalam kendali Ye Yuan. Bab 1231, Nasib Suge Kingxuan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kalian semua masuk untuk kursi ini. Suge Kingxuan menampilkan kekuatan lalimnya dengan megah dan mengejar semua orang di dalam makam seperti menggembalakan bebek. Semua orang tak berdaya dan hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka meskipun menyadari bahaya dan memasuki makam. Suge Kingxuan memiliki pandangan mencemooh ketika dia berkata, banyak makhluk seperti semut juga memiliki delusi keagungan tentang mencapai Dao, benar-benar kodok mengejar daging angsa. Ada jutaan semut di dunia, yang tidak ingin mencapai Dao dan menjadi abadi. Orang selalu bisa memikirkannya, Patuahan berkata sambil tersenyum. Hanya setelah melihat semua orang menghilang dalam garis pandang mereka satu persatu, Suge Kingxuan dan rombongan masuk ke dalam. Tapi, saat Suge Kingxuan memasuki pesona, bel alarm berbunyi. Di depannya adalah dunia merah darah. Roh-roh marah yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, mencakar ke arah Suge Kingxuan. Roh-roh yang membenci ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka jauh lebih banyak daripada dia. Roh-roh yang marah di depan mereka ini tampaknya membentang hingga tak terbatas, sama sekali tidak dapat membunuh hasil akhir. Suge Kingxuan mendengus dingin. Jari bencana yang mendalam tiba-tiba menyerang. Ledakan. Ribuan roh yang kesal langsung terhapus oleh jari ini. Namun, ribuan roh yang kesal ini hanyalah setetes air di lautan. Lubang ini segera dipenuhi oleh roh-roh kesal lainnya. Kembalikan hidupku. Aku ingin kamu mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Roh-roh sebal ini sepertinya memiliki kebencian yang mendalam dengan Suge Kingxuan. Semua berteriak ketika mereka tiba dengan lolongan. Banyak hal yang sembrono. Apakah roh-roh yang kesal juga ingin menjebak kursi ini?
Petik 2. Suge Kingxuan mendengus dingin. Aura mengerikan melonjak ke langit. Brahma bela diri sejati. Dengan Suge Kingxuan sebagai pusatnya, layar cahaya biru pucat terbentuk dalam radius 100 kaki. Saat roh-roh jengkel ini memasuki radius 100 kaki ini, mereka segera ditumbuk dan berubah menjadi abu. Namun, mereka masih bergegas menuju Suge Kingxuan seperti ngengat terbang ke arah api. Di dalam formasi susunan kristal spasial, Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak berharap bahwa orang ini benar-benar memahami domain Dao juga. Sepertinya beberapa hari terakhir ini, kekuatannya meningkat dengan cepat. Kanwo memang layak menjadi mantan Dewa Surgawi, untuk benar-benar memiliki cara seperti itu. Petik 2. Di depan mata Suge Kingxuan berubah buram, sosoknya muncul di lorong yang panjang. Pak Tuahan sepertinya sudah lama masuk. Dia melirik Suge Kingxuan dengan tatapan aneh dan berkata, kenapa kamu baru saja datang? Suge Kingxuan juga meliriknya dengan aneh dan berkata, kamu masuk setelah aku, kenapa kamu mencapai lebih dulu? Mungkinkah Anda tidak bertemu dengan roh-roh yang marah itu? Petik 2. Roh yang membenci. Semangat jengkel apa? Kami langsung masuk dan tidak menemukan apapun. Pak Tuahan berkata dengan bingung. Tepat pada saat ini, ada seniman bela diri realem Raja Surgawi lainnya yang datang. Alis Suge Kingxuan berkerut, dan dia meraihnya dan bertanya, kamu masuk melalui pesona, apakah kamu menemukan sesuatu? Ditekan oleh Suge Kingxuan, ekspresi orang itu agak jelek, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya langsung masuk dan tidak menemukan apapun. Suge Kingxuan merasa tertekan sekarang dan bertanya beberapa orang yang datang pertama kali, dan menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang bertemu dengan roh-roh yang kesal. Kenapa hanya dia yang bertemu? Mungkinkah itu karena dia tidak beruntung? Meskipun roh-roh yang marah itu tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, hanya dia sendiri yang menemukannya, itu juga agak menyedihkan. Pak Tuahan melihat sesuatu yang salah dan bertanya, kemana Anda pergi sebelumnya? Suge Kingxuan berkata, aku juga tidak tahu di mana tempat itu, tampaknya ada ruang tertentu di pesona tempat itu membangkitkan semangat kesal yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika rata-rata seniman bela diri Void Mystic ada di dalam, mungkin akan sulit untuk keluar juga. Jika bukan karena kursi ini memiliki kemajuan besar dalam kekuatan baru-baru ini, saya mungkin belum akan keluar begitu cepat. Petik 2. Pak Tuahan juga sedikit terkejut ketika dia mendengar itu dan diam-diam berpikir bahwa Suge Kingxuan benar-benar agak terlalu sial. Mereka semua tidak menemukannya, hanya Suge Kingxuan saja yang menabraknya. Adapun seseorang sengaja memanipulasi itu, mereka tidak berpikir di bidang ini sama sekali. Ini adalah sekte Divine Dao kuno, jadi siapa yang bisa memanipulasi hal-hal sejauh yang mereka inginkan. Setelah membuat keributan untuk waktu yang lama, Suge Kingxuan juga tidak tahu apa-apa, dan dia hanya bisa melanjutkan lebih dalam. Koridor-koridor itu bersilangan di sini, membentang ke segala arah, seperti labirin. Meskipun jumlahnya banyak, mereka seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat menemukan arah. Namun, sepanjang jalan, mereka tidak mengalami bahaya. Ini membuat seniman bela diri yang datang agak terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa reruntuhan sekte Divine Dao ini pasti akan memiliki banyak batasan dan perangkap, tetapi tidak berharap bahwa tidak ada yang sebenarnya terjadi sama sekali. Suge Kingxuan secara alami juga sangat terkejut. Dia dan Pak Tuahan bertukar pandang dan membuka mulutnya, mungkinkah tempat ini hanyalah cangkang kosong? Ini, tidak mungkin, kan? Kata Pak Tuahan, dengan ketidakpastian. Jika itu bukan cangkang kosong, mengapa tidak ada bahaya sama sekali? Saat kata-kata Suge Kingxuan keluar dari mulutnya, wajahnya segera berubah. Brahma bela diri sejati. Tanpa sedikit pun keraguan, Suge Kingxuan langsung membuka domain Divine Dao-nya. Cahaya darah yang tak terhitung melintas, berkerumun dari segala arah, menyelimuti pesta Suge Kingxuan di dalam sepenuhnya. ARGHH. Serangkaian jeritan melengking dan menyedihkan datang. Terlepas dari Pak Tuahan dan Suge Kingxuan, pesta mereka langsung terpecah. Bang, bang, bang. Lampu darah ini sangat menakutkan dari awal hingga akhir. Meskipun kekuatan kedua orang itu berdiri tegak di atas yang lainnya, mereka tidak berani mengendur sedikitpun. Kekuatan pembatasan ini ditetapkan oleh pembangkit tenaga dewa alam sejuta tahun yang lalu. Kekuatan itu tak terbayangkan. Kedua orang menggunakan semua kemampuan mereka dan akhirnya keluar dari dalam batasan. Setelah dua orang keluar, pembatasan itu perlahan mereda. Kedua orang saling bertukar pandang, masih memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka. Baru saja, ada seseorang yang baru saja lewat di depan dan tidak memulai pembatasan.
Mengapa ketika kita sampai pada kita, itu akan memicu pembatasan yang sangat menakutkan. Suge Kingxuan berkata dengan tampilan jelek. Suge Kingxuan mendengar seniman bela diri itu di dalam, tujuannya adalah untuk menjadi kambing hitam. Tetapi orang-orang itu baik-baik saja, sementara ia hampir berubah menjadi sampah karena pembatasan. Ini membuatnya sangat frustrasi. Ekspresi Pak Tua Han juga sangat buruk. Orang-orang yang dia bawa sebenarnya semua mati. Bahkan jiwa surgawi mereka tidak luput juga, langsung dilenyapkan oleh pembatasan. Betul, ada beberapa orang yang lewat sekarang, dan mereka semua baik-baik saja. Tidak tahu mengapa, ketika sampai pada kita berjalan melewatinya, itu memicu pembatasan. Pak Tua Han berkata dengan murung. Suge Kingxuan meliriknya dan berkata dengan curiga, itu bukan bawahanmu yang buta dan memicu pembatasan, kan? Ekspresi Pak Tua Han berkedip tanpa henti dan akhirnya hanya bisa menghela nafas dan berkata, aku khawatir hanya itu kemungkinan ini juga. Terlepas dari penjelasan ini, dia dengan serius hanya bisa memikirkan kemungkinan lain. Sial, bawalah barang-barang yang tidak berguna untuk apa? Selain menyebabkan masalah, mereka sama sekali tidak berguna. Suge Kingxuan berkata dengan wajah hitam. Dia sangat terpesona dengan kemarahan sekarang. Tampak seperti sejak dia memasuki makam ini, tidak ada yang berjalan baik baginya. Sepertinya reruntuhan sekte Divine Dao ini secara khusus menargetkan dirinya sendiri. Pak Tua Han juga sangat marah dan berkata dengan sedih, Suge Kingxuan, jangan duduk di kuda tinggi Anda. Kamu tidak berpikir kalau Han ini takut padamu, kan? Petik 2. Bab 1232, Pertempuran Internecine. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pak Tua Han menyadari karakter Suge Kingxuan, memiliki mata di atas kepalanya, ditambah dengan peringatan Kanuo, dia tidak berdebat tentang hal-hal dengan Suge Kingxuan di sepanjang jalan. Tapi sekarang, orang-orang yang dia bawa semuanya mati. Bagaimana mungkin dia masih memiliki temperamen yang baik? Suge Kingxuan mendengus dingin dan berkata, Kanuo mengirim sampah, apa gunanya kamu? Jangan berpikir hanya dengan Kanuo mendukungmu, kursi ini tidak akan berani membunuhmu. Petik 2. Pak Tua Han sangat marah sampai dia terengah-engah. Dia menemukan bahwa orang ini benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena Tuan Kanuo, kamu sudah lama dibunuh oleh Ye Yuan bocah itu, apakah masih giliranmu untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Oh, petik 2. Pada saat ini, cukup banyak seniman bela diri yang tertarik oleh suara keduanya. Mereka berhenti untuk menonton pertunjukan di samping. Mendengar kata-kata Pak Tua Han, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Pertempuran itu tidak menyebar. Baru sekarang mereka tahu bahwa Raja Surgawi menstabilkan surga sebenarnya hampir mati di bawah tangan Ye Yuan. Bukankah ini berarti bahwa surga yang melampaui Raja Surgawi telah melampaui surga yang menstabilkan Raja Surgawi? Aku tidak salah dengar, kan? The Heaven Surmounting Divine King sebenarnya hampir membunuh orang ini. Petik 2. Surga yang mengatasi pertumbuhan Raja Surgawi terlalu menakutkan. Sudah berapa lama, kekuatannya benar-benar melonjak lagi. Petik 2. Jika ini benar, bukankah itu berarti bahwa peringkat 10 Raja Surgawi besar akan berubah lagi? Berita ini terlalu mengejutkan. Keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya diseret turun dari altar, begitu saja. Tetapi pada saat ini, hampir semua orang sangat senang di hati mereka. Bagaimanapun, Raja Surgawi yang menstabilkan surga sudah membawa mereka ke jalan buntu. Selain itu, kepribadian orang ini dengan serius membuat orang tidak berani menyanyi. Surga yang melampaui Raja Surgawi menggantikan surga menstabilkan Raja Surgawi, mereka tidak memiliki banyak rasa kehilangan. Mereka malah merasa sangat terbebaskan. Kekuatan pendengaran seperti apa yang dimiliki Suge Kingxuan. Mendengar diskusi yang melunak ini, amarahnya semakin berkobar. Karena kamu mencari kematian, maka kursi ini akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana mungkin Suge Kingxuan masih menanggungnya? Dia segera meletus, mengetuk satu jari ke arah Pak Tua Han. Pak Tua Han juga bukan seseorang yang mudah dihadapi. Kedua orang itu bentrok bersama. Tingkat pertempuran ini, di samping fakta bahwa itu berada di dalam koridor yang sempit, bagaimana mungkin yang lain masih berani mengelilingi dan menonton? Masing-masing dari mereka berlari jauh. Di dalam koridor, gelombang undulasi menakutkan ditransmisikan. Tetapi kelompok seniman bela diri memiliki penampilan yang bersemangat. Raja Surgawi yang menstabilkan surga ini secara keji menyalahgunakan kekuasaannya. Saya tidak berharap bahwa mereka benar-benar pecah dalam pertempuran internecine. Benar-benar melampiaskan kemarahan seseorang. Petik 2.
Lebih baik jika mereka berdua saling menghancurkan. Orang seperti ini sama sekali tidak layak atas nama 10 Raja Surgawi Agung. Petik 2. Rebut kesempatan ini, ayo cepat dan lari. Terus seperti ini, cepat atau lambat kita harus mati di tangan mereka. Petik 2. Iya, sebelumnya, keberuntungan kami bagus. Tapi tetap menjadi makanan meriam untuknya, itu akan menjadi kematian pada akhirnya. Petik 2. Diskusi semua orang terhenti dan tidak peduli dengan dua orang yang saat ini sedang bertarung. Mereka semua menuju ke kedalaman. Namun, mereka menemukan bahwa tempat ini tampaknya benar-benar tidak memiliki bahaya. Sepanjang jalan, begitu banyak dari mereka sebenarnya tidak menghadapi sedikit pun bahaya. Perasaan semacam ini membuat mereka merasa sangat bahagia. Bagi para seniman bela diri ini untuk dapat berkultivasi ke dunia mereka saat ini, yang tahu berapa banyak dunia mistik yang telah mereka tabani sebelumnya. Waktu mana yang bukan pelarian sempit dari kematian sebelum mereka dapat memiliki pencapaian hari ini. Namun, situasi kali ini, belum pernah mereka temui sebelumnya. Selain itu, ini adalah reruntuhan Sekte Dao Dao. Berbicara secara logis, tidak mungkin situasi seperti ini muncul. Namun, itu baru saja terjadi. Bukannya tidak ada yang mencurigai Ye Yuan, tapi hanya saja menurut mereka, ini hanya sesuatu yang mustahil. Ini adalah puing-puing Sekte Dao Dao, yang menjadi pemicu Anda ketika Anda mengatakan memicu, bukan memicu ketika Anda mengatakan tidak memicu. Ini agak terlalu tidak masuk akal. Sebaliknya, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa keberuntungan mereka baik, menemukan cangkang kosong. Pertempuran hebat berakhir, Suge Kingxuan menatap dingin pada patuahan yang penuh luka di sebelahnya, dan dia berkata dengan mendengus dingin, kemampuan ini juga berani sombong di depan kursi ini. Hari ini, karena wajah Kanuo, aku akan mengampunimu. Jika kamu menyinggung lagi, aku pasti akan menebasmu tanpa ampun. Petik 2. Patuahan saat ini terlihat sangat menyedihkan, tampak seperti semangka busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipukuli oleh Suge Kingxuan menjadi saringan. Dia memandang Suge Kingxuan dengan agak khawatir, sangat terkejut dengan kekuatannya. Patuahan secara alami menyadari kekuatan Suge Kingxuan. Tapi dia juga agak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka, tidak tahu apa jenis yang digunakan Lord Kanuo, untuk benar-benar membiarkan kekuatan Suge Kingxuan meningkat ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. Orang harus tahu bahwa Suge Kingxuan tidak menjadi budak iblis Tuan Kanuo dan juga tidak mengolah metode penanaman jalur iblis. Apa yang dia gunakan masih sutra hati Brahma kota ortodoks yang paling ortodoks. Iya, patuahan menyuarakan dengan sepenuh hati yakin. Dia tidak memiliki cara Dewa Kanuo. Dengan kekuatan Suge Kingxuan saat ini, dia benar-benar mampu memusnahkannya sepenuhnya. Tetapi ia juga menjadi lebih percaya diri dalam misi perjalanan ini. Dengan kekuatan Suge Kingxuan saat ini, itu seharusnya cukup untuk memotong Ye Yuan. Setelah menundukkan patuahan, Suge Kingxuan keduanya terus menuju ke kedalaman lagi. Kecuali, mereka sama sialnya dengan sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka praktis menetapkan semua batasan yang bisa ditetapkan. Itu adalah reruntuhan Sekte Dao Dao. Beberapa pembatasan, bahkan jika itu Suge Kingxuan, itu juga bercukur sempit dengan kematian sebelum dia bisa keluar. Adapun patuahan, jika bukan karena vitalitas ras iblis yang ulet, ia akan sudah lama mati berkali-kali. Yang mulia, ini jelas tidak benar. Kemungkinan besar, seseorang mengendalikan pembatasan ini, menunggu kita untuk pergi memicu. Jika saya tidak salah menebak, itu pasti Ye Yuan, kata patuahan dengan wajah hitam. Wajah Suge Kingxuan marah. Sepanjang jalan, luka-lukanya juga tidak ringan. Mendengar patuahan menyebutkannya, dia mendengus dingin dan berkata, masih perlu Anda katakan. Apakah Anda benar-benar menganggap kursi ini bodoh? Sial, bagaimana di dunia ini bocah ini melakukannya? Sekte pemurnian jiwa kuno itu, bahkan Lord Zuozong juga sangat menakutkan. Orang ini sebenarnya bisa mengendalikan batasan di sini. Petik 2. Baru sekarang Suge Kingxuan tahu bahwa itu benar-benar dengan satu kesalahan langkah, setiap langkah salah. Pada awalnya, membiarkan Ye Yuan masuk, itu benar-benar mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk benar-benar menggali lubang sebesar itu untuk mereka. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya mereka akhirnya menyadarinya. Kakak, sudah begitu lama, mungkinkah pembatasan di sini masih tidak bisa membunuh mereka? White Light berkata dengan bingung.
Tatapan Ye Yuan sangat mendalam saat dia berkata, sepertinya Zhuge Qingxuan memperoleh manfaat yang cukup besar dari Kanwo di sana, kekuatannya melonjak dengan cepat. Untuk pembatasan biasa ingin membunuhnya, kemungkinan tidak mudah. Bahkan jika aku yang sekarang berhadapan dengannya, aku mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah. Untuk bisa membuat Ye Yuan mengatakan kata-kata semacam ini, sepertinya kekuatan Zhuge Qingxuan benar-benar meningkat banyak. Yang mulia, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Ye Seng bertanya dengan ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukan masalah besar. Sekte pemurnian jiwa adalah sekte Dao Suci bagaimanapun juga. Bagaimana bisa semudah itu bagi mereka untuk mau keluar tanpa goresan? Tuan muda ini sudah menyiapkan pesta besar untuk mereka. Saya harap mereka menikmatinya dengan bahagia. Petik 2. Bab 1233, Pesta Besar. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Ini, di mana ini? Petik 2. Tempat ini, tampaknya menjadi pegunungan God's Fall. Kami benar-benar kembali. Petik 2. Hahaha, ini benar-benar pegunungan God's Fall. Kami kembali. Kami sudah diselamatkan. Petik 2. Sialan surga menstabilkan Raja Surgawi, biarkan dia pergi dan melihat hantu. Sungguh, surga memiliki mata. Hahaha, biarkan surga itu menstabilkan Raja Surgawi mati di dalam makam itu. Petik 2. Kelompok seniman bela diri secara acak berjalan di dalam makam, tetapi tanpa sadar keluar dari ruang sekte pemurnian jiwa, dan kembali ke God's Fall Mountain Range. Setelah mereka menemukan fakta ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Dikejar ke makam oleh Zhuge Qingxuan, masing-masing dari mereka sudah kehilangan semua harapan. Bagaimana mungkin makam sekte Divine Dao semudah itu menjelajah? Tetapi mereka bahkan tidak kehilangan satu rambut pun dan keluar begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah kegembiraan, ketidaksenangan mereka terhadap Zhuge Qingxuan juga benar-benar meletus, mengutuk Zhuge Qingxuan untuk mati menjadi satu demi satu. Hei, kalian masing-masing, apakah Anda benar-benar berpikir nasib Anda begitu baik? Tiba-tiba, seorang pria melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas. Segera, seseorang mengenali siapa orang ini. Itu kamu. Anda adalah pria yang menyamar sebagai Raja Surga yang mengalahkan surga dan dipukuli oleh kepala babi. Kamu sebenarnya belum mati. Seseorang berteriak kaget. Orang ini tepatnya Ye Seng, yang sudah keluar dari dalam ruang Soul Refining Sect. Semua orang tahu bahwa Ye Seng mengikuti Ye Yuan ke ruang Soul Refining Sect. Sepanjang jalan, mereka juga tidak melihatnya, dan mereka bahkan berpikir bahwa dia sudah lama meninggal. Mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar keluar dari ruang sekte pemurnian jiwa bersama dengan semua orang dengan bingung. Mendengar raungan ini, wajah Ye Seng juga langsung jatuh. Orang-orang ini benar-benar menggosoknya. Tidak jauh dari sana, Li Er dan Lu Er juga menutupi mulut mereka dan tertawa, digelitik oleh adegan ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Seng ini tiba-tiba berlari keluar untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka ingin berhenti tetapi sudah terlambat. Kamu bilang bukan nasib kita yang baik, kenapa begitu? Saya juga ingin tahu, memasuki makam ini, kami bahkan tidak melihat hantu. Orang yang barusan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihatnya menanyai Ye Seng, semua orang mengangkat telinga mereka dan mendengarkan. Baru saat itulah mereka tahu bahwa memang ada lebih dari sekadar bertemu mata. Jika tidak, reruntuhan sekte Divine Dao, bagaimana mungkin tidak ada bahaya sama sekali? Tapi Ye Seng memiliki tampilan bangga saat ini seolah-olah dia adalah penyelamat. Agar kalian bisa keluar, itu semua karena surga yang mengatasi Raja Surgawi mengendalikan seluruh ruang sekte pemurnian jiwa, membimbing kalian semua satu persatu untuk berjalan keluar dari wilayah aman. Kalau tidak, hanya dengan sedikit kekuatanmu, sama sekali tidak ada yang bisa keluar. Ye Seng berkata dengan bangga. Surga yang melampaui Raja Surgawi. The Heaven Surmounting Divine King sebenarnya ada di sini. Itu berarti bahwa, orang yang menawarkan untuk naik gunung benar-benar surga yang melampaui Raja Surgawi. Seru orang itu. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Bagaimana reruntuhan sekte Divine Dao yang ditinggikan tidak memiliki bahaya sama sekali? Kata Ye Seng. Mengontrol wilayah ruang. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah reruntuhan ruang Divine Dao. Petik 2. Ini sebenarnya adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar mengasihani keberadaan seperti kita. Dia adalah pemimpin sejati alam surgawi. Petik 2.
Surga menstabilkan Raja Surgawi. Surga melampaui Raja Surgawi. Gelar dua orang sama-sama membawa karakter, surga. Tapi karakter moral ini, perbedaannya benar-benar terlalu hebat. Petik 2. Kata-kata Ye Seng langsung meledak di kerumunan. Saat ini, dua surga terkuat yang dipilih oleh alam surgawi, satu memerintahkan mereka untuk menjadi makanan meriam, tetapi yang lain menyelamatkan mereka semua. Sebaliknya, perbedaan ini terlalu besar. Ye Yuan mengendalikan seluruh ruang dan sepenuhnya bisa membiarkan mereka menjalankan program mereka sendiri. Membiarkan begitu banyak orang keluar dengan aman dan sehat, ini tentu saja menghabiskan banyak upaya. Jika itu mereka mungkin tidak akan terganggu untuk melakukan hal semacam ini juga. Lagi pula, menyelamatkan orang-orang ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Ye Yuan. Tapi Ye Yuan masih melakukannya. Dalam sekejap, gambar Ye Yuan di hati mereka menjadi sangat besar. Ini adalah tingkah laku yang dimiliki seorang lelaki berbakat dan bermoral. Tapi, bahkan kamu keluar, jadi di mana, Lord Ye Yuan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Sudut mulut Ye Seng sedikit melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia masih di dalam ruang sekte pemurnian jiwa, menyiapkan pesta untuk Suge Kingxuan yang berandal itu. Setelah hari ini, Raja Surgawi yang menstabilkan surga, mungkin namanya akan dihapus dari buku-buku dunia surgawi, hahaha. Memikirkan kepuasan, Ye Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia juga sangat membenci wajah Suge Kingxuan. Suge Kingxuan sekarat, secara alami dia senang. Wajah orang lain berubah ketakutan ketika mereka mendengar itu, tetapi mereka juga merasa sangat senang di hati mereka. Orang seperti ini, lebih baik jika dia mati. Di dalam ruang Soul Refining Sect, Suge Kingxuan dan Old Man Han berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Sepertinya kita tidak mengalami pembatasan terlalu lama, kata Pak Tua Han. Alis Suge Kingxuan dirajut dengan erat, dan dia berkata, ini bukan hal yang baik. Bocah itu mungkin merencanakan sesuatu. Petik 2. Saat ini, keduanya adalah daging di talenan orang lain. Bahkan jika mereka tahu itu Ye Yuan mengendalikan segalanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kuat mereka sendiri dan mencoba menerobos dengan paksa. Yang lain sudah pergi. 10 lawan 1, mereka dibawa pergi oleh Ye Yuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa anak ini melakukannya. Ini adalah reruntuhan sekte Dao Dao kuno. Pak Tua Han berkata dengan murung. Bagaimana dia melakukannya sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana kita keluar. Petik 2. Suge Kingxuan baru saja berbicara ketika tiba-tiba, itu menyala di depan dua orang, tiba di aula besar. Formasi arai berputar di dalam aula besar. Peti mati besar ditempatkan di tengah. Lampu merah berkedip di peti mati, memancarkan undulasi yang membuat jantung orang berdebar. Tiba-tiba, sebuah hantu muncul, membuat Suge Kingxuan, wajah kedua orang itu, berubah. Kamu Yuan. Melihat hantu ini, kedua orang itu menggertakkan giginya dengan kebencian. Hanya saja mereka tahu bahwa ini hanyalah sebuah proyeksi. Bagaimana kabar kalian berdua? Selamat untuk kalian, memasuki inti sekte pemurnian jiwa. Di dalam aula besar ini, ada esensi terbesar dari sekte pemurnian jiwa. Ye Yuan berkata sambil terkekeh. Semakin banyak Ye Yuan berbicara, semakin buruk wajah kedua orang itu. Suge Kingxuan berkata dengan suara rendah, Nak, pastikan untuk tidak membiarkan kursi ini menabrakmu. Kalau tidak, kursi ini akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini. Petik 2. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, itu juga harus menunggu sampai kalian memiliki kehidupan untuk keluar dan berbicara. Perjamuan besar ini, Tuan muda ini sudah siap untuk kalian. Selamat menikmati. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menghilang. Ledakan. Kedua orang itu belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika suara keras datang. Seluruh ruang mulai bergetar. Reruntuhan di atas aula besar jatuh berturut-turut. Tidak baik, bocah ini ingin menghancurkan ruang ini. Yang Mulia, ayo cepat dan pergi. Pak Tua Han berteriak. Namun, Suge Kingxuan sama sekali tidak memperhatikannya. Pak Tua Han sangat bingung. Mengikuti tatapannya dan melihat ke atas, dia menemukan bahwa sosok berwarna merah darah melayang di atas peti mati. Tatapan Pak Tua Han berubah menjadi niat, merasa seolah seluruh orangnya akan mati lemas. Angka ini terlalu berbahaya.